Jadi di sini saya akan presentasi miskonsepsi yang diambil dari artikel yang berjudul Addressing Students' Misconception About Gases, Mass and Composition. Nah, di artikel sendiri ini dia itu sebenarnya nggak terlalu membahas banget miskonsepsinya kayak gimana, tapi dia lebih bahas percobaan seperti apa yang bisa mengatasi si miskonsepsinya ini gitu. Nah, miskonsepsi yang akan dibahas itu ada dua. Yang pertama itu adalah tentang mass of gas atau massa dari gas. Yang kemudian nomor 2 itu ada water vapor atau uap air atau saat air dididihkan gitu. Nah, ini ada contoh soalnya itu adalah saat solid iodin padat ditaruh di suatu wadah tertutup, itu beratnya 27 gram. Kemudian wadah sama solidnya itu dipanaskan. Nah, pas dipanaskan kira-kira masanya akan berapa? Nah, kebanyakan murid itu menjawab kalau masanya itu akan kurang dari 26 gram. Jadi mereka beranggapan bahwa massa gas itu lebih ringan daripada massa padatan. Jadi kan tadi iodinnya solid, terus berubah jadi iodin yang dalam bentuk gas. Jadi pasti massanya berkurang gitu. Padahal faktanya massanya akan tetap, massa antara gas dengan solid itu akan sama, kecuali mereka di ruang kecuali ada di ruang terbuka ya. Mungkin kan ada yang keluar. Nah, karena ini itu ada di tempat tertutup, otomatis beratnya akan sama. Jadi nggak ada yang berubah antara massa gas dengan massa solid. Nah, percobaan yang dicoba untuk mengatasi miskonsepsi hal seperti ini itu, jadi pakai dry ice atau karbon dioksida padat ya. Itu ditaruh di dalam sebuah botol soda ukuran 2 liter, pokoknya yang gede gitu. Nah, kemudian di lab ini jadi dry ice itu ditaruhlah di dalam botol itu dengan kondisi yang sebelumnya udah ditimbang juga. Nah, terus habis itu ditutup. Nah, kemudian ditimbang lagi si dry ice ini sama botol ini berapa masanya. Nah, kemudian didiamkan sampai dry ice-nya ini menyublim jadi CO2 yang dalam bentuk gas. Nah, ternyata didapatkan hasil masanya sama ketika dry ice ini masih dalam bentuk padatan. Jadi akhirnya siswa ini tidak lagi miskonsepsi dalam massa sebuah gas. Nah, kemudian yang kedua itu tentang water vapor. Nah, di dalam contoh soal ini, jadi ketika air dipanaskan, bentuk molekulnya akan seperti apa? Nah, kebanyakan siswa itu menjawab bahwa water will decompose when evaporated. Jadi airnya itu molekul H2O-nya akan terpisah menjadi dua unsur H dan satu atom O gitu. Jadi HO gitu, bukan molekul H2O dalam bentuk gas. Nah, sedangkan yang benarnya itu kan adalah air ketika berubah menjadi dalam fase gas, ya tetap air, tetap H2O, tidak berubah menjadi atom H dan O. Nah, cara mengatasinya itu use a simple demonstration to explain that hydrogen to oxygen is extremely explosive and water vapor is not. Jadi ngejelasin kalau gas hidrogen to oksigen atau hidrogen sama oksigen itu mereka lebih eksplosif dibanding si uap air tuh. Nah, jadi dengan hal ini murid atau siswa lebih mengerti perbedaannya gitu, bahwa oh iya benar, ternyata pas dengan percobaan ini dia eksplosif, dia enggak gitu. Nah, percobaannya tuh seperti ini. Jadi ada dua balon. Nah, satu balonnya itu diisi dengan gas hidrogen dan oksigen. Kemudian satu balonnya lagi itu
diisi dengan uap air. Caranya, jadi si balonnya itu ditaruh di atas di atas mulut Erlenmeyer. Jadi mulut Erlenmeyer masuk ke dalam balon. Kemudian Erlenmeyer itu dipanaskan. Nah, akhirnya kan uap airnya akan masuk ke dalam balon dan kemudian balon mulai mengembang. Nah, setelahnya kedua balon itu dipanaskan dengan lilin. Jadi yang balon yang sudah terisi dengan hidrogen dan oksigen, ketika dia dipanaskan dengan lilin, akan meledak balonnya. Ternyata beneran emang meledak gitu. Nah, terus kalau misalnya yang balon yang kedua, balon yang diisi dengan uap air, ketika dia dilepas dari Erlenmeyer, uap airnya langsung mengembun jadi air. Jadi pas kita lihat di dalam balonnya itu ada basah-basah air gitu. Nah, ternyata pas dipanasin ya nggak meledak, cuma balonnya aja kebakar. Jadi akhirnya siswa tahu bahwa oh iya, kalau air dipanasin itu nggak decompose, mereka nggak berubah menjadi unsur-unsur penyusunnya. Nah, presentasi saya sudah sampai sini saja. Terima kasih sudah mendengarkan.